Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk course yang kedua, NN Training with Dummy Datasets. Jadi di sini kita akan membuat linear function untuk dummy datasetnya. Kemudian kita bikin dummy dataset, kita membuat model, kita membuat skema training, dan kita membuat inference functionnya. Oke. Jadi pertama kita akan membuat create linear function buat dummy datasetnya. Jadi cukup sederhana sih sebetulnya, yaitu untuk fx1, x2, x3, x4 itu sama dengan x1 w1 ditambah x2 w2 ditambah x3 w3 ditambah x4 w4, di mana w1 sama dengan 1, w2 2, w3 sama dengan 3, dan w4 sama dengan 4. Jadi kita bikin linear functionnya x1, x2, x3, x4, w1 2 3 4, s1 2 3 4, dan returnnya seperti ini. Contoh, kalau kita x1 2 3 4 nya kita masukkan 1 2 3 4, dia akan jadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16, yaitu 30. Setelah itu kita akan membuat dummy datasetnya. Di sini kita membuat 1000 dataset, di mana kita kasih batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2000. Walaupun sebetulnya saya sudah melakukan banyak percobaan, mau batas bawahnya berapapun nggak ada masalah sebetulnya. Oke. Terus kemudian y, di sini kita list, y sama dengan list. Kemudian untuk setiap data pada x menjalankan input ke linear function sehingga disimpan di ytem. Setelah itu menyimpan ytem ke dalam array y. Habis itu mengubah y menjadi array. Kemudian kita return x, y. Di sini saya pakai ensemble-nya 1000. Kemudian kita data create dummy dataset ensemble. Ini adalah contoh datanya 1042, 489, 312, 524, 5052, dan seterusnya. Sekarang saatnya kita merubahnya ke dalam bentuk tensor. Kita import torch, x-nya kita rubah dalam bentuk tensor. Kita jangan lupa untuk di tab-nya dalam bentuk torch.float32, karena input neural network mau menerima hanya dalam bentuk torch.float32. Kemudian y juga sama, torch.tensor data 1 di tab torch.float32. Kemudian print x, print y, jadi seperti ini, sama dengan yang di atasnya, cuma bedanya sudah dalam bentuk tensor. Mari kita coba build the model. Karena ini linear function, maka saya pun juga akan membuat sebuah linear function dengan 4 parameter tanpa bias. Di sini kita import from torch, import nn. Jadi nn itu adalah sebuah modul yang berisi layer-layer neural network yang ada di dalam sebuah PyTorch, gitu. Jadi di sini kita akan membuat regression modelnya dengan 4 input dan 1 output. Di sini memang ketika kita di sini juga gimana cara kita mendefinisikan sebuah model di PyTorch ya. Cara membuat model di PyTorch yaitu kita membuat kelas dengan nama modelnya, dengan nama apapun. Kemudian menginherit nn.module. Jadi semua sifat-sifat dan karakteristik yang ada di dalam nn.module bisa dirasakan dan dilakukan oleh regression model. Setelah itu kemudian kita mendefinisikan init dan forward. Init itu adalah sebuah konstruktor. Intinya init ini akan dijalankan ketika modelnya dibuat, di mana dia mendefinisikan input node, mendefinisikan output node, dan mendefinisikan linear layernya. Di sini kita biasnya kita buat false supaya bisa relate dengan linear functionnya. Jadi memang weaknya cuma 4 aja parameternya tanpa bias. Kemudian untuk forwardnya sendiri tinggal self.x. Forward ini adalah forward adalah sebuah fungsi
yang akan dijalankan ketika model diperlakukan seperti fungsi. Jadi contoh, model sama dengan regression model, maka yang dijalankan adalah fungsi init. Tapi ketika model X, maka yang dijalankan adalah fungsi forward, kayak gitu. Ini adalah basic PyTorch yang harus teman-teman pelajari, kayak gitu. Mari kita coba membuat training scheme-nya. Kita coba modelnya pakai regression model, optimnya pakai SGD, stochastic gradient descent, dan loss-nya pakai MSE loss. Nah, di sini kita sudah sampel X, sampel Y. Nah, ini kita akan merubah bentuk datanya dalam bentuk batch. Jadi setiap satu kali training itu adalah 10 data yang akan ditrain. Maka itu kenapa kita reshape-nya dalam bentuk 10. Kan tadi dia langsung 1000, berapa sih tadi? 1000,4 X-nya dan 1000,1 untuk Y-nya. Sebenarnya itu untuk membuatnya menjadi batch, yaitu pertama adalah kita reshape dalam bentuk n sample dibagi batch size, 1000 dibagi 10 jadi 100, kemudian koma batch size-nya, dan baru dari X dan Y-nya. Pada itu nanti bentuknya jadi 100,10,4 dan 100,10,1. Nanti kalau teman-teman training PyTorch sebetulnya nggak perlu lagi menggunakan batch size secara manual kayak gini. Nanti kita akan belajar yang namanya data loader. Nah, di sini sampel X sama dengan sampel X dibagi 2000 dan sampel Y sama dengan sampel Y dibagi 2000. Untuk tujuan normalisasi data. Soalnya ini bisa bagi berapa aja ya. Kenapa kok harus dibagi 2000? Karena pas saya sempat pertama kali bikin modelnya, ketika tetap nggak aku bagi, jadinya explode value-nya kayak gitu. Jadi harus dibagi 2000 untuk supaya si modelnya bisa stabil ketika training. Oke? Nah, ini trainingnya cukup mudah. For I in range 1000, epochnya kita bikin 1000. Print epoch I, epoch ke berapa tergantung I-nya. For I, inputs, target in enumerate zip sample X sample Y. Output sama dengan sampel model. Jadi ini pertama adalah forward pass atau forward pass. Habis itu calculate loss. Ini kalau teman-teman training PyTorch semuanya akan melakukan ini, yaitu forward pass, calculate loss. Kemudian kalau print loss ini memang buat ngecekin aja. Habis itu zero the gradient. Jadi gradient itu disimpan di dalam bentuk parameter yang 4 biji W1, W2, W3, W4 yang tergenerate secara otomatis di dalam linear layer-nya. Kemudian kita melakukan back propagation, baru kita melakukan yang namanya gradient step atau update wake, kayak gitu. Intinya dia berjalan terus sampai akhirnya sudah selesai. Kita dapat lossnya sampai 4 kali 10 pangkat minus 9. Nah, sekarang nih kita sudah bikin linear layernya. Kita pengen tahu nih parameternya. Nah, for param in sample model.parameters print param.data. Di sini kita dapetin param 1,0001, 2, 3,001 dan 3,9998. Menarik ya. Hampir sama dengan parameter yang kita definisikan di linear function. Terus kita coba membuat inference functionnya, def inference x1, x2, x3, x4. Input sama dengan torch.tensor x1, 2, 3, 4. Kita di type first kita rubah ke float 32. Kemudian kita normalisasi, kemudian kita lewatin modelnya dan kita
post proses dengan denormalisasi. Jadi ini juga tambahan ilmu teman-teman. Ketika kita membuat inference function, maka ini adalah hal yang wajib dipenuhi, yaitu yang pertama adalah preprocess data yang sama persis dengan preprocess data pada training. Kemudian yang kedua adalah model inference-nya atau model prediction-nya. Dan yang ketiga adalah post process dari datanya, yaitu inference sebentar, aku lupa bahasanya. Intinya fungsi pembalikan dari preproses Y pada saat training. Contoh, pada saat training Y-nya saya normalisasi 2000, maka post proses data atau post proses outputnya adalah fungsi pembalik dari preproses Y-nya. Maka dari normalisasi maka jadi denormalisasi. Kalau seandainya dia itu klasifikasi nih, kita yang tadinya mungkin kucing sama anjing, kan itu kita lakukan label encoder jadi 0,1, terus kemudian dia jadi one hot, dimana jadi 0 sama 1 atau 1 sama 0. Karena itu biasanya kalau klasifikasi nanti kita akan pelajari di LearnNet, post prosesnya adalah dari one hot, dari probabilitas one hotnya itu kita rubah ke dalam bentuk kategorikal, baru nanti kita ngakses stringnya dari masing-masing, kayak gitu. Walaupun sebenarnya karena MNIST digit nanti itu angka, jadi kita mungkin nggak perlu sampai balikin ke sini, cukup sampai categorical value-nya aja. Nah, begitu. Jadi return output .detach sama .numpy. Ini karena sudah di CPU, maka cuma di detach saja. Nah, ini kita contoh inverse-nya 49,99949, dan kalau functionnya biasa dalam bentuk 50. Sebetulnya kalau ini mau lebih akurat lagi, karena memang biasanya sistem machine learning itu kalau di production ya, itu nggak murni model doang dipasang, nggak, biasanya ada engineering trick, ada tambahan program-program di belakang untuk meningkatkan akurasi. Jadi nggak murni model. Sebetulnya tinggal kita bikin aja menggunakan round, kayak gitu. Kita kasih round untuk membuat round x1, roundnya di sini ya, di luar inference-nya, untuk membuat dia pas 50-50, jadi biar akurasinya jadi 100% dan loss-nya jadi 0, kayak gitu. Dan itu sah-sah aja untuk melakukan itu di production. Dan itu sangat sering sekali saya lakukan engineering trick lah, ada macam-macam sih engineering trick itu untuk meningkatkan akurasi dari apa yang sudah kita bikin, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.